Ikut ayah saya ke TPS, ayah saya ditangkap oleh tentara, ayah saya ditahan. Ayah saya ketua KPPS di Madura pula. Nah itu mulai rusak di situ, pemilu 71 itu. Sampai akhirnya Pak Harto runtuh. Masih lama tuh runtuhnya. Karena perubahan ke otoritarian itu pelan. Tapi kalau perubahan dari otoriter ke demokrasi biasanya cepat. Dijatuhkan aja lalu demokrasi kan gitu. Semua berjalan tertib tuh. Saudara teliti aja. Relatively itu tahun 98 sampai 99 nih bersih. Apa? Hukumnya responsif. Sebenarnya bagaimana akar-akar itu bisa tersimpul. Karena setiap perubahan kita tuh agar muncul di dalam setiap perilaku pejabat. Karena keluhan seperti ini muncul setiap saat. Kenapa tidak berubah? Berubah sebentar. Kenapa berubah sebentar? Seperti saya katakan, Pak Harto dulu kan melakukan kudeta merangkak terhadap Bung Karno. Bung Karno jatuh, demokrasi tumbuh Pak. Tahun 66, 67, 68, 69, 71 mulai runtuh demokrasi. Pemilu sudah mulai diatur nih. Pemilu 71 Bapak belum lahir kali. Tapi saya sudah lahir, ikut ayah saya ke TPS, saya ditangkap oleh tentara, ayah saya ditahan. Ayah saya ketua KPPS di Madura pula. Lalu pemilihnya itu 300 berapa gitu, semuanya memilih NU. Ayah saya orang NU. Golkar cuma dapat 3. Di tingkat pusat, di tingkat daerah dapat 4. Pulang dari situ ayahnya ditangkap. Tahan tanpa pengadilan. Ayah saya pegawai negeri. Jadi dia jadi ketua kelompok panitia pemungutan suara di tahun 71. Nah itu mulai rusak di situ, pemilu 71 itu. Sampai akhirnya Pak Harto runtuh. Masih lama tuh runtuhnya. Karena perubahan ke otoritarian itu pelan. Tapi kalau perubahan dari otoriter ke demokrasi biasanya cepat. Dijatuhkan aja lalu demokrasi kan gitu. Kayak reformasi itu kan cepat kan. Pak Harto begitu reformasi jalan, demokrasi tumbuh, pemilunya terbaik. Ya kan tahun 99. Muncul MK, hakim disatukan ke pengadilan agar mandiri. Muncul KPK, Komisi Yudisial, semua berjalan tertib tuh. Saudara teliti aja. Relatively itu tahun 98 sampai 99 nih bersih. Apa? Hukumnya responsif. Sehingga kalau Bapak tanya, Pak ini apa Pak? Ya, itu tadi. Bagaimana kita membangun sebuah rekrutmen proses politik yang lebih demokratis. Karena kita sudah punya pengalaman ketika demokratis hukum bagus. Awal merdeka itu kan demokratis karena baru mengganjal beranda kan. Lahir tuh jaksa agung, hakim agung yang berani nangkepi menteri-menteri coba waktu itu. Karena ini baru demokrasi nih. Tapi lama-lama ini korup juga. Potong lagi muncul orde baru kan. Bagus. Lagi. Sekarang gini. Ini sekarang kita mau pergi ke sana atau mau ambruk ke sini. Ini pilihan kita sekarang. Kalau enggak pasti sejarah akan terulang. Kan Al-Quran yang mengajarkan. Sejarah itu selalu berulang. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman. Berimanlah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah sejarahmu yang masa lalu agar kamu bisa membangun masa depanmu. Jasmirah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalau kamu melakukan hal yang sama, sebentar lagi akan terjadi hal yang sama terhadap yang terjadi di masa lalu. Itu saja Pak. Karena apa? Karena suara rakyat itu suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Apa artinya suara rakyat, suara Tuhan itu musyrik katanya. Anak YIN bilang itu musyrik, Tuhan itu ya Allah bukan rakyat. Gitu. Tidak maksudnya itu suara rakyat, suara Tuhan itu. Tuhan selalu membela suara rakyat yang tertindas sejak dulu. Bukan rakyat Tuhannya, Tuhan membela rakyat, membela suara rakyat sehingga suara rakyat itu dimunculkan
oleh suara Tuhan. Dengan perubahan-perubahan yang biasanya terpaksa sesar kalau otaknya tidak mau baik-baik. Gitu.